Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lailatul Hayali dengan NIM 2022 A1F005, mahasiswi program studi matematika di Universitas Muhammadiyah Mataram. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aproksimasi dengan menggunakan deret Taylor. Berikut merupakan video aproksimasi dengan menggunakan deret Taylor. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan pengertian dari aproksimasi. Aproksimasi adalah pembulatan nilai terhadap hasil pengukuran dan tidak berlaku untuk hal yang sifatnya eksak atau seperti hasilnya membilang atau menghitung. Nah, selanjutnya kita beralih ke pengertian dari deret Taylor. Deret Taylor merupakan deret dalam metode numerik yang digunakan untuk menentukan nilai hampiran dari fungsi dalam bentuk polinom. Nah, selanjutnya untuk tujuan, kelebihan, dan kekurangan. Untuk tujuannya, deret Taylor digunakan untuk menentukan nilai fungsi pada suatu titik dalam bentuk nilai fungsi dan turunannya pada titik yang lain. Untuk kelebihannya, untuk sembarang fungsi dapat diaproksimasi asalkan mempunyai turunan tingkat ke n+1, truncation errornya dapat ditentukan. Sedangkan untuk kekurangannya hanya bisa digunakan dengan menggunakan turunan fungsi. Selanjutnya untuk teorema dari deret Taylor sendiri, yaitu misalkan f fungsi yang mempunyai turunan ke n+1 di setiap titik pada selang terbuka I yang mengandung C untuk setiap x di I, maka nilai fungsi f di titik x diberikan oleh, maka akan ditemukan sebuah formula sebagai berikut, di mana fungsi fx sama dengan fc ditambah turunan pertama c per 1 faktorial dikali x min c ditambah turunan kedua per 2 faktorial dikali x min c pangkat 2 ditambah sampai dengan turunan ke n. Lalu akan ditemukan juga dengan sisa atau error yang terjadi, yaitu sebagai berikut. Atau dengan kata lain, dapat kita temukan bahwa nilai A adalah suatu titik yang berada di antara nilai C dan nilai X. Nah, notes atau catatan yang bisa diberikannya itu sisa atau kesalahan dalam deret Taylor disebabkan karena pemotongan suku-suku berikutnya atau truncation error. Selanjutnya, untuk polinomial untuk deret Taylor sendiri pada orde ke n adalah sebagai berikut. F sama dengan fc ditambah turunan pertama c per 1 faktorial dikali x min c ditambah turunan kedua c per 2 faktorial dikali x min c pangkat 2 ditambah dan seterusnya hingga ke orde yang ke n atau sampai ke turunan yang ke n, yaitu turunan n c per n faktorial dikali x min c pangkat n. Selanjutnya untuk aproksimasi deret Taylor-nya, teorema Taylor disebut deret Taylor untuk n mendekati tak hingga, yaitu deret Taylor untuk fungsi f di sekitar titik x sama dengan c, maka ditemukan formula sebagai berikut. Fx sama dengan Fc ditambah
Turunan pertama C per 1 faktorial dikali X min C ditambah turunan kedua C per 2 faktorial dikali X min C pangkat 2 ditambah turunan yang ketiga C per 3 faktorial dikali X min C pangkat 3 dan seterusnya. Jika X sama dengan C adalah nilainya itu 0, maka deret Taylor tersebut dinamakan deret Max-Laurin. Selanjutnya kita beralih ke contoh deret Taylor. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x plus 4. Carilah deret Taylor di C sama dengan 4. Nah, kita tulis fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x plus 4 menjadi F4. Kenapa 4? Karena 4 itu adalah nilai C sendiri. Nah, sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 2 dikali 4 plus 4 sama dengan hasilnya itu adalah 60. Nah, selanjutnya kita turunkan nilai fungsi yang pertama. Turunan pertama X sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 2 menjadi turunan yang pertama itu 4 itu dari nilai X sama dengan 3 dikali 4 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan hasilnya itu adalah 46. Selanjutnya kita beralih ke turunan yang kedua. X sama dengan 6X menjadi turunan yang kedua 4 sama dengan 6 dikali 4 itu adalah hasilnya 24. Selanjutnya ke turunan yang ketiga. Turunan yang ketiga X sama dengan 6, hasil dari 6X yang di atas menjadi turunan yang ketiga dikali 4 sama dengan 6. Selanjutnya ke turunan yang keempat, X sama dengan 0 menjadi turunan yang keempatnya 4 sama dengan 0. Karena turunan yang keempatnya 0, sehingga Fnx-nya adalah 0 untuk semua n lebih besar dari 4. Maka Fx sama dengan F4 ditambah turunan pertama 4 per 1 faktorial dikali X min 4 ditambah turunan kedua 4 per 2 faktorial dikali X min 4 pangkat 2 ditambah turunan ketiga per 3 faktorial dikali X min 4 pangkat 3 plus 0. Fx sama dengan 60 ditambah 46 per 1 faktorial dikali X min 4 ditambah 24 per 2 faktorial dikali X min 4 pangkat 2 ditambah 6 per 3 faktorial dikali X min 4 pangkat 3 plus 0 sampai seterusnya. Maka hasil yang hasilnya adalah Fx sama dengan 60 ditambah 46 dikali X min 4 ditambah 12 dikali X min 4 pangkat 2 ditambah X min 4 pangkat 3 plus 0 dan seterusnya. Itulah hasilnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.